Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kita semua adalah orang-orang yang beriman, yang mempercayai bahwa Islam adalah jalan hidup yang benar. Muhammadiyah di dalam salah satu hasil muktamar yang kita sebut dengan Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah atau sering dikenal dengan MKCH, salah satu poinnya berisi tentang sistematika pemilahan ajaran Islam, atau juga ada yang menyebut dengan taksonomi ajaran Islam bagi Muhammadiyah. Ada 4 macam. Yang pertama adalah berkait dengan akidah, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga tentang akhlak, dan yang keempat tentang muamalah duniawiyah. Ini khas Muhammadiyah, karena di beberapa atau di organisasi yang lain ada pemilahan yang berbeda. Misalnya ada yang menyebut Islam itu akidah, syariah, dan jihad misalnya, atau akidah, syariah, dan dakwah, atau yang lain. Nah, jadi ini adalah salah satu tafsir tentang bagaimana Muhammadiyah mensistematisasi ajaran Islam itu. Nah, yang pertama tadi terkait dengan akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep keyakinan di dalam Islam. Di sana ada konsep keyakinan tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab suci, tentang rasul, tentang hari kiamat, tentang takdir, yang ada di dalam rukun iman itu. Begitu juga lebih dari itu, tentang dosa, tentang pahala, tentang surga dan neraka, tentang perjalanan roh, alam kubur, dan seterusnya. Jadi akidah ini berisi hal-hal yang gaib, yang tidak tampak tetapi menjadi hal mendasar di dalam keyakinan kita berislam. Nah, dalam urusan akidah ini kita hanya mengambil informasi dari yang Allah sampaikan melalui wahyu yang berwujud ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi. Jangan salah bahwa hadis Nabi sesungguhnya juga wahyu. Bedanya dengan Al-Quran adalah kalau Al-Quran itu kalimat dan isinya dari Allah, kalau hadis Nabi itu isinya dari Allah tapi kalimatnya dari manusia, dari Rasul. Pemirsa yang dirahmati Allah, itu adalah hal pertama berkaitan dengan akidah. Yang kedua adalah ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu tata cara manusia berinteraksi dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 macam ibadah ini. Yang pertama ibadah khusus, yang kedua ibadah umum. Di dalam bahasa Arab yang khusus ini disebut dengan khos, yang umum disebut dengan am, yaitu terjemahnya saja. Di dalam fikih yang khusus itu sering disebut dengan ibadah mahdhoh, sementara yang umum itu ghairu mahdhoh. Mereka adalah sama ya, yang khusus, khos atau mahdhoh itu sama. Kita sebut saja yang lebih mudah dengan ibadah khusus. Apa itu ibadah khusus? Ibadah khusus adalah ibadah yang Allah atau Rasul telah menjelaskan tata caranya secara rinci. Misalnya sholat itu sangat rinci, Allah memerintahkan dengan penjelasan hadis-hadis Nabi. Misalnya harus masuk waktu, harus nutup aurat, harus suci dari hadas dan najis, ya, harus menghadap kiblat, dimulai dengan takbiratul ihram, membaca iftar, dan seterusnya sampai salam. Bahkan zikir setelah salam pun itu dituntunkan oleh Rasulullah. Contoh lain misalnya puasa, zakat, haji,
dan beberapa yang lain. Nah, itu ibadah khusus. Adapun yang umum ya sebaliknya, yaitu ibadah yang tata caranya tidak dijelaskan secara rinci. Misalnya sedekah atau sedekah itu tidak dirinci harus dengan ketentuan yang seperti apa. Enggak, kita luas saja atau bebas saja, mau banyak mau sedikit, tentu sesuai kemampuan, mau pagi mau siang mau sore. Ini hal yang sangat fleksibel. Pengajian misalnya atau majelis ilmu itu juga ibadah tetapi sifatnya umum. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah akhlak. Kalau ibadah itu interaksi dengan Allah, kalau akhlak itu tata cara kita berinteraksi dengan sesama makhluk, bisa sesama manusia, juga makhluk Allah yang lain, seperti hubungan interaksi kita dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan lingkungan. Dengan lingkungan pun sesungguhnya bagian dari akhlak. Sehingga kita ketika berinteraksi dengan semuanya tadi harus selalu berbuat baik. Sesama manusia harus baik, dengan binatang pun harus baik. Maka ada ajaran Islam yang menyuruh kita, misalnya kita menyembelih binatang harus dengan pisau yang tajam, dan seterusnya. Itu karena kita harus berakhlak baik pada mereka. Terhadap lingkungan harus menjaga supaya lingkungan selalu lestari, dan seterusnya. Yang keempat adalah muamalah duniawiyah. Muamalah duniawiyah adalah tata cara kita mengelola kehidupan dunia. Ini ruang lingkupnya sangat luas juga. Ada yang berkait dengan urusan ekonomi seperti jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, berkaitan dengan pendidikan, menyebarluaskan ajaran agama kepada masyarakat. Itu ada wilayah-wilayah muamalah di dalamnya. Urusan sosial, budaya, kesehatan, bahkan politik atau negara, itu adalah wilayah muamalah duniawiyah. Pemirsa rahimakumullah, bagaimana kemudian kita mengamalkan Islam yang ada empat macam ini, akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Untuk urusan akidah dan ibadah yang khusus, itu yang tata caranya sudah dijelaskan secara rinci tadi, kita tidak boleh kreatif, kita tidak boleh inovatif, kita harus melakukan tajrid itu atau pemurnian. Kita mengarah kepada meyakini konsep-konsep yang ada dasarnya saja, yang tidak ada dasarnya, tidak ada riwayat wahyu baik ayat maupun hadis, kita tidak boleh meyakininya. Ya, kita semata-mata merujuk kepada nas. Urusan akidah dan urusan ibadah khusus atau ibadah mahdhah. Kita nggak boleh juga memahdohkan sesuatu yang sesungguhnya tidak mahdhah. Itu misalnya membuat ketentuan-ketentuan itu untuk hal-hal yang sebenarnya Allah dan Rasul tidak memberikan ketentuan-ketentuan detail itu, tapi kita memaksakan itu menjadi seperti ritual baru, itu juga nggak boleh begitu. Jadi istilahnya pemurnian itu tajrid ya. Untuk urusan akidah dan ibadah mahdhah atau khusus, kita harus tajrid, memurnikan, merujuk hanya yang ada nasnya, baik ayat ataupun hadis. Sementara sebaliknya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah, mengelola kehidupan dunia, maka kita harus tajdid, itu melakukan pembaruan, harus kreatif. Kalau nggak kreatif, ya akan ketinggalan zaman begitu. Atau mengelola masjid tidak kreatif, akan ditinggal jamaah. Nah, berkebalikan ya. Kalau urusan akidah dan ibadah khusus harus tajrid, murni sesuai nas. Kalau urusan muamalah duniawiyah harus tajdid, harus kreatif. Pemirsa rahimakumullah, seperti itulah kira-kira Muhammadiyah mendorong kita ya, warga Muhammadiyah atau masyarakat pada umumnya, untuk beragama sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Di mana harus murni, di mana harus hanya merujuk kepada nas yang sahih dan makbulah gitu. Di mana kita harus kreatif. Dalam urusan muamalah tadi itu ada sebuah kaidah usul fikih yang berbunyi al aslu fil muamalah al ibahah. Pada dasarnya yang muamalah itu boleh,
ila dalilu ala khilafi, sampai ada dalil yang melarang. Kalau nggak ada yang melarang, itu berarti boleh. Harus kreatif, inovatif, berkemajuan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.